Pemirsa Metro TV Lampung, kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di lampos.co, lampungpos.id, dan sai100fm.id, dan masih bersama dengan Mbak Cici. Oke Mbak Cici, kita akan mulai dengan trending topik yang ada di lampos.co. Trending topik diantaranya, rapid antigen di Lampung maksimal Rp275.000, Rp100.000 rapid antigen gratis khusus supir logistik. Dan berikutnya, KPU Kota dalami materi gugatan Yusuf Tulus di MK. Dan yang selanjutnya, Metro bersiap hadapi KBM tatap muka 4 Januari. Dan yang terakhir, fokus utama Gus Yakut jadi Menteri Agama. Beberapa trending topik yang ada di lampos.co, Mbak Cici. Tapi antigen, rapid antigen di Lampung maksimal Rp275.000, ini salah satu yang memang menjadi trending topiknya. Karena memang ini kan kebijakan baru ya. Penerapannya tanggal 18 kemarin, cuman masih tarik ulur, tapi kemudian akhirnya Bakahuni, di penyeberangan Bakahuni juga diterapkan untuk rapid antigen sebagai untuk arus keluar masuk dari pelabuhan. Nah ini besarannya masih belum tahu masyarakat berapa, ternyata Dinas Kesehatan sudah menentukan biayanya itu 275 paling tinggi. Ya, ada yang 250 gitu ya. Jadi kisarannya antara itu. Jadi masyarakat juga kalau mau menyeberang harus mengantongi itu ya, per seorang itu ya. Kalau misalnya keluarga ada 5, tinggal dikali 5. Nah, jadi masyarakat mulai lagi, kalau memang nggak urgent bener, lebih baik udahlah di rumah saja, tidak usah keluar kota gitu kan. Karena ada biaya tambahan yang lebih, dan bonusnya kita nggak tahu begitu pulang apakah kita terpapar corona atau bukan kan. Oke. Dan yang menjadi trending topik lainnya adalah Metro bersiap hadapi KBM tatap muka di 4 Januari. Iya, ini ada SKB 4 Menteri itu yang membolehkan belajar dilakukan secara tatap muka, walaupun tidak lagi melihat zona, apakah daerah itu zona merah, orange atau kuning, bahkan hijau, itu diserahkan ke daerah masing-masing. Dan di Metro itu akan dimulai pada 4 Januari. Masih simulasi juga ini, karena melihat pada kondisi dan juga tidak memaksakan. Kalau memang kondisinya genting, terjadi peningkatan penyebarannya lebih tinggi, mungkin kembali lagi ke daring gitu. Jadi masih tentatif juga ini. Masih tentatif ya, seperti itu. Oke, kita beralih Mbak Cici ke lampungpos.id. Berita pilihan di lampungpos.id diantaranya, solid jalankan prokes libur Nataru, dan Wahdi Komaru tingkatkan integritas cegah korupsi. Yang selanjutnya, menggiring gajah harus bersama petugas. Berikutnya, belajar tatap muka di Palembang dilakukan bergantian. Dan yang terakhir, ibu di mata tokoh Lampung. Ini masih kaitannya dengan COVID atau protokol kesehatan. Solid jalankan prokes libur Nataru, Mbak Cici. Iya, ini kan kita sudah sepakat liburan tidak ada penambahan kasus, diupayakan. Akhirnya kita memang solid. Tadinya kan hanya di bandar udara aja yang dilakukan tes antigen. Ternyata di pelabuhan juga mempersyaratkan itu untuk perjalanan keluar dan masuk ke Lampung. Begitu juga di lewat tol, juga ada hasil rapid antigen ini. Jadi kolaborasi semuanya ini itu untuk mencegah terjadinya sebaran atau peningkatan kasus COVID-19 di bumi Lampung khususnya. Oke, berarti memang kesolidan inilah ya yang akan nanti menghasilkan keadaan yang lebih baik gitu ya. Oke Mbak Cici, berikutnya menggiring gajah harus bersama petugas, salah satu berita pilihan di lampungpos.id. Ini masih trending juga karena beberapa waktu lalu, belum lama ini bahkan terjadi lagi konflik antara manusia dengan gajah. Jadi permukiman warga Prambah yang ada di perbatasan TNBBS dirusak oleh gajah, padahal itu memang daerah lintasan gajah. Nah, kemudian karena lahan ini diusahakan untuk pertanian, gajah merasa, oh di sini pusat makanannya, akhirnya gajah banyak makan. Nah, untuk menghalau ini bagaimana? Jadi memang harus ada petugas, karena satwa liar ini kan punya nalurinya yang instingnya cukup tinggi. Kalau dia mempertahankan diri, kalau dia dikusik maka dia juga akan
melakukan perlawanan. Nah, ini dibutuhkan petugas khusus yang memang sudah menanganinya dalam menghalau gajah agar tidak masuk ke pemukiman manusia. Oke, jadi warga juga jangan tidak bersama dengan petugas ya, takutnya memang akan terjadi hal yang tidak diinginkan Mbak Cici. Oke, kita beralih ke sai100fm.id. Dari topik diantaranya yang pertama, Quarantine Tales rekomendasi tontonan di tengah pandemi. Yang selanjutnya Ed Sheeran rilis single terbaru Everglow. Dan yang berikutnya Ridho Sleng dan istri positif corona. E-sport akhirnya jadi cabur resmi di Asian Games 2022. Dan yang terakhir Twitter bakal terapkan kebijakan baru untuk verifikasi akun. Ini Mbak Cici yang sangat menarik tentang rekomendasi tontonan di tengah pandemi, Quarantine Tales. Iya, ini sebenarnya Quarantine Tales ini adalah film dari 5 film pendek ya dijadikan satu. Dan ini terinspirasi dari pandemi. Jadi justru pandemi tidak mematikan semangat para sineas ya atau para pencinta film, justru membuat film yang berkeseharian. Di tengah pandemi ini seperti apa? Jadi ada 5 film, salah satunya disutradarai oleh Dian Sastro ya. Jadi memang ini menceritakan pandemi dari sisi yang berbeda-beda yang kemudian diangkat menjadi film. Ini sangat menarik. Sangat menarik ya, jadi bisa menjadi memang pilihan tontonan di tengah pandemi. Nah yang berikutnya ini tentang Twitter bakal terapkan kebijakan baru untuk verifikasi akun Mbak Cici. Mulai 2021 Twitter akan menerapkan verifikasi akun yang memiliki akun. Akun-akun yang lama tidak akan diaktifkan kembali, yang dicentang biru itu benar-benar akan mati. Kemudian dia mulai akan membagi siapa saja sih penggunanya, misalnya dari kalangan pemerintahan, kemudian dari kalangan media dan jurnalis bahkan itu ada, kemudian juga dari lembaga non-profit. Jadi mereka itu sudah menggolong-golongkan untuk apa? Untuk memudahkan juga supaya Twitter ini tidak dijadikan bahan apa ya? Untuk caci maki atau segala macam ya. Betul, hal itu adalah hal yang sangat penting untuk verifikasi ini tentunya Mbak Cici ya. Oke Mbak Cici, terima kasih sudah hadir. Kita sedang membahas tajuk dan juga trending topik yang ada di Lampung Pos. Terima kasih atas kehadirannya. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian pembahasan kita tentang trending topik yang ada di platform Lampung Pos. Dan jangan lupa untuk Anda selalu update informasi dengan membaca Lampung Pos. Dan juga jangan lupa untuk Anda kunjungi dan juga membaca lampos.co, lampungpos.id dan juga mendengarkan Sai Radio di streamingnya sai100fm.id. Saya Nana Hasan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa pesan Ibu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di air mengalir. Sampai jumpa.